Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hanif Febriansyah dengan NIM 2022-31109. Kali ini saya akan menjelaskan tentang hasil pengerjaan saya dari ujian akhir semester untuk mata kuliah manajemen proyek perangkat lunak. Untuk soal pertama, dari kasus B, jawaban poin B UTS-nya. Yang di sini ada nomor 1, judul proyek, latar belakang, dan harga proyek. Di sini saya mengambil judul proyek yaitu Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit Sehat Sentosa dengan latar belakang Rumah Sakit Sehat Sentosa ingin mengembangkan sistem informasi terintegrasi untuk meningkatkan efisien manajemen data pasien, dokter, dan rekam medis. Saat ini proses pencatatan dan pemantauan data masih dilakukan secara manual, menyebabkan sering terjadi kesalahan pencatatan, keterlambatan dalam pelayanan, dan kesulitan dalam pengelolaan proyek. Dengan harga proyek yaitu sejumlah 962 juta, yang dimana kliennya itu rumah sakit dari Sehat Sentosa. Kemudian juga ada lingkup dan tujuan proyeknya. Lingkup proyeknya itu mengembangkan sistem informasi manajemen rumah sakit yang mencakup modul pendaftaran, penjadwalan dokter, penyimpanan rekam medis, inventaris obat, dan laporan keuangan. Kemudian juga ada tujuan proyeknya yaitu membangun sistem terintegrasi yang dapat meningkatkan efisien manajemen rumah sakit, mempercepat waktu pelayanan, meminimalisir kesalahan catatan, dan memberikan akses yang mudah pada data pasien dan dokter. Kemudian untuk poin-poin perangkat lunak yang disepakati untuk dikerjakan yaitu ada modul pendaftaran, ada modul penjadwalan dokter, modul rekam medis, modul inventarisasi obat, dan yang terakhir ada modul laporan keuangan. Kemudian untuk tahap pengerjaannya di sini ada 14 minggu, yang dimana minggu ke-1 hingga minggu kedua ada inisialisasi rapat awal selama 3 hari. Kemudian ada survei dan analisis proses bisnis yang berlangsung selama 10 hari. Kemudian ada identifikasi resiko yang berlangsung selama 5 hari. Kemudian untuk minggu kedua hingga minggu ketiga ada persiapan infrastruktur yang berlangsung selama 4 hari. Ada analisis kebutuhan yang berlangsung selama 5 hari. Kemudian ada desain sistem yang berlangsung selama 15 hari. Kemudian untuk minggu ke-4 sampai minggu ke-7 pengembangan aplikasi selama 20 hari, verifikasi sistem selama 5 hari. Untuk minggu ke-8 hingga ke-10, instalasi dan konfigurasi server selama 10 hari, pengujian lanjutan selama 10 hari. Kemudian untuk minggu 11 hingga minggu ke-13 yaitu uji coba pengoperasian yang dimana berlangsung selama 10 hari, pembuatan dokumentasi pengguna selama 7 hari, evaluasi dan monitoring akhir selama 5 hari. Kemudian untuk minggu yang terakhir ada pelatihan pengguna selama 5 hari, peluncuran sistem selama sehari, dan yang terakhir closing project selama 1 hari. Mungkin untuk pembahasan dari nomor 1 sudah selesai. Kemudian saya akan menjelaskan Excel dari RAP dan penjadwalan yang sudah saya buat. Di sini ada petunjuk soalnya, itu pelelangan proyek PT Medify akhirnya dimenangkan oleh Y Konsultan. User atau owner menyetujui proposal dari Y Konsultan dengan rincian seperti data-data sheet yang bisa dilihat di bawah ini ya. Berdasarkan informasi di atas, Anda diminta oleh Y Konsultan untuk membuat pemetaan jadwal RAP dan penugasan tim kerja dan anggarannya. Kemudian membuat network diagram, Gantt chart, critical path, kurva S-baseline, beserta anggaran. Selain itu diminta untuk membuat rencana keuangan atau pembiayaan dari pajak PPN sebesar 11% dari nilai grand total. Kemudian kedua, target keuntungan sebesar 20% dari grand total. Kemudian ketiga, tagihan pertama sebesar 20% dapat disampaikan setelah pengerjaan mencapai progres 25%. Tagihan kedua sebesar 50% dapat disampaikan setelah pengerjaan mencapai progres 75%. Tagihan ketiga sebesar 30% dapat disampaikan setelah project closing. Untuk modal kerja konsultan disiapkan dana maksimal 1.500.000.000. Oleh karena itu,
kita perlu membuat perhitungan real dengan keuntungan 0%, efisiensi sesuai target keuntungan 17% dari setiap pembiayaan, berapa saldo minimum kas dan saldo maksimum kas, serta total keuntungan dari hasil efisiensi. Oke, untuk dari daftar rencana kegiatan persyarat dan waktu pelaksanaan, di sini saya membuat ada 16 aktivitas seperti yang telah saya jelaskan di jawaban nomor 4 tentang tahapan pengerjaannya. Kurang lebih sama, ada inisialisasi dan rapat selama 3 hari, survei dan analisis proses bisnis 10 hari dengan syarat jika satu telah dikerjakan maka aktivitas kedua dapat dijalankan. Begitu juga dengan identifikasi resiko selama 3 hari, persiapan infrastruktur, analisis kebutuhan, desain sistem, pengembangan aplikasi, hingga project closing selama 1 hari, yang dimana jika aktivitas ke-14 setelah selesai dikerjakan maka closing project dapat dilakukan. Oke, untuk total harinya ada 110 hari. Kemudian langsung ke rencana dan anggaran biaya project konsultan atau RAP-nya. Di sini yang ada A yaitu biaya personil. Di sini ada 6 personil, yaitu ada project management, sistem analis, front end developer, back end developer, quality assurance, dan develop engineer. Untuk kuantitinya, PM atau project management ada 4 orang, SA ada 6 orang, FE ada 8 orang, BE ada 8 orang, QA ada 5 orang, dan DE ada 3 orang. Yang dimana harga satuannya 25 juta, 20 juta, 15 juta, 15 juta, 12 juta, 14 juta akan dikalikan ke tiap-tiap kuantiti per biaya personil. Kemudian yang di B ada biaya non personil, ada pengadaan perangkat keras, yang dimana harga satuannya 250 juta, lisensi perangkat lunak biayanya 100 juta, pelatihan dan workshop seharga 40 juta, kemudian yang terakhir ada launching yaitu 10 juta. Untuk subtotalnya ada 400 juta untuk biaya non personil, yang biaya personil subtotalnya ada 562 juta. Kemudian total dari keduanya 962 juta. Kemudian di sini ada PPN atau pajaknya yaitu sebesar 105.820.000. Kemudian grand total semuanya 1.023.420.000 rupiah. Kemudian untuk ini rencana penugasan personilnya. Yang di sini di mana pada personil tenaga ahlinya, pertama aktivitas dari inisiasi rapat, di sini PM-nya baru kerja. Kemudian di aktivitas kedua yaitu survei dan analisis proses bisnis, PM, SA, dan SA kedua di sini saya membagi 2 tim untuk SA, 2 tim untuk FE, 2 tim untuk BE. Kemudian yang lainnya hanya 1 tim. Untuk aktivitas ketiga dapat dilihat di sini PM-nya bekerja lagi, SA juga bekerja lagi di aktivitas ketiga. Aktivitas keempat hanya PM dan DE yang bekerja. Kemudian di sini ada analisis kebutuhan, yang dimana yang kerja ada PM itu 10 hari, SA tim 1 kerja 10 hari, SA tim 2 kerja selama 10 hari. Kemudian aktivitas ke-6 di sini PM, SA tim 1, SA tim 2, FE tim 1, FE tim 2, BE tim 1, dan BE tim 2 mulai bekerja semua di sini. Dapat dilihat sampai hingga closing project, yaitu tim PM yang bekerja terakhir. Bisa dilihat di sini ada total hari bekerjanya dari PM, mereka kerja selama 75 hari dengan total biayanya itu 100 juta. Kemudian SA tim 1 60 juta, SA tim 2 60 juta, sampai DE itu 42 juta, yang dimana di sini totalnya sama dengan total yang kita hitung di RAP tadi. Di sini untuk biaya non personilnya dia 100 juta ini untuk pengembangan aplikasinya, mulai masuk dikasihnya di aktivitas ke-7 sampai yang terakhir peluncuran sistem dikasih terakhir 10 juta.
pada aktivitas peluncuran sistem, yang dimana totalnya 400 juta sama. Kemudian di sini dihitung per harinya, dimana ketika aktivitas pertama yaitu total 3 hari, PM akan mendapatkan per orangnya per harinya yaitu 1 juta, ini 1.300.000 dikali 3, maka di sini jika 3 hari maka mereka akan dikasih 4 juta. Begitu juga dengan lainnya, mereka akan mendapatkan hasil bagiannya di sini. Kemudian untuk jawaban yang ini gambar diagram network, yang dimana ini aktivitas pertama dijalankan, dimulai start, kemudian aktivitas pertama dijalankan, kemudian aktivitas 3 dijalankan saat aktivitas pertama telah selesai, begitu juga dengan 2, 4, aktivitas 5 akan dijalankan ketika aktivitas ketiga telah selesai atau aktivitas 2 selesai, kemudian untuk aktivitas 6 dijalankan saat aktivitas 4 selesai, kemudian begitu juga dengan yang lain-lainnya sampai aktivitas 16 akan dijalankan ketika aktivitas 14 dan aktivitas 15 telah selesai dikerjakan, yang dimana akan selesai. Kurang lebih untuk critical path-nya ini sama, yang dimana hari terpanjang itu ada di jalur D, yaitu jalur ketika aktivitas 1, kemudian ke aktivitas 2, kemudian ke aktivitas 5, kemudian ke aktivitas 7, kemudian ke aktivitas 12, kemudian ke aktivitas 14, yang terakhir ke aktivitas 16. Oke, untuk ini Gantt chart-nya ini kurang lebih sama, dimulai, kemudian di hari pertama ada 3 hari, di sini harinya tuh per 5 hari yang aku ngitungnya. Untuk sini 3 hari mulai, kemudian ini aktivitas kedua dijalankan saat aktivitas 3 telah selesai. Di sini 2 hari karena 3 hari dipakai di atas, kemudian di sini ada 5 hari, dan kurangnya ada 3 hari karena di sini totalnya 10 hari. Untuk yang oranye ini saya gambarkan sebagai critical path, atau seperti tadi di diagram critical path-nya kan di sini lebih dari 5 hari, makanya dia berwarna kuning atau saya tandain biar kelihatan bedanya. Sebenarnya mereka tidak mengganggu, tetapi harinya itu dikerjakan di hari yang sama aktivitas-aktivitas sebelumnya. Oke, di sini sampai hari ke-56 di mana closing project, yaitu 1 hari dijalankan. Oke, mungkin untuk Gantt chart-nya segitu. Langsung ke di sini untuk kurva S-baseline-nya, yang dimana kita menghitung untuk subtotal keuangan dari hasil yang Gantt chart tadi kita buat. Di sini berapa persen untuk pendanaannya bisa dilihat di sini. Ini sudah mencapai 100% di sini, berarti hasilnya valid. Kemudian untuk soal yang terakhir ini di sini bisa dilihat untuk ini biaya-biayanya, cash flow-nya. Di sini tahap pertama yaitu bobotnya 20% akan cair pada hari ke-11. Di sini akan cair, kemudian tahap kedua akan cair pada hari ke-36 di sini. Kemudian untuk tahap 3 atau tahap terakhir akan cair pada hari ke-56. Mungkin untuk ini pendanaannya akan cair di hari keempat, pendanaan ini aktivitas kedua akan cair di hari 1, totalnya 6 juta, sampai ke pendanaan terakhir akan cair pada hari ke-56, yaitu ada 21 juta dan 1.300.000 dari hari 3. Kemudian di sini dapat dilihat hasilnya sama. Bisa dilihat di sini ada 962 juta, sama seperti total pembiayaan yang diminta oleh Y Konsultan, yang dimana kas terendahnya senilai 1.300.000 dan kas tertingginya yaitu 533.910.000, dan hasil keuntungannya senilai 100.163.540.000. Mungkin sekian dari hasil penjelasan saya untuk nomor 1. Kurang lebihnya mohon maaf.
sa akan aku lanjut ke 2 yaitu, penjelasan tentang proposalnya.